Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang constraint, yaitu pertama, sasaran memahami definisi constraint, dapat membantu membuat constraint, dan dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint sendiri adalah batasan aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari satu tabel yang punya keterkaitan dengan tabel lain. Misal terdapat keterikatan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai bekerja pada departemen, maka dengan adanya constraint antara dua tabel itu penghapusan tidak bisa dilakukan. Mereka menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu ada not null, unique, primary key, dan foreign key, serta check. Sintak penulisan constraint yakni create table, skema. Di sini untuk penulisan constraintnya skema, table, column, data, default, expression, column, constraint, table constraint, dan seterusnya. Contoh penulisan constraint dari itu yaitu di sini create table, employee ID, number, first name, varchar, dan seterusnya hingga job ID, varchar. Di sini not null, di sini constraint emp ID pk. Di sini primary key-nya adalah employee ID. Constraint not null. Suatu kolom didefinisikan dengan constant not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom berfungsi sebagai kunci primer tidak boleh null. Contoh penggunaan constant not null yaitu create table employee ID number, last name varchar, salary number, commission PCT number, hire date, constraint emp hire date, not null, and not null. Diberi nama last name, diberi nama oleh sistem, dan untuk hire date-nya diberi nama oleh user. Constraint unique mendefinisikan satu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique yaitu employees. Di sini ada insert into yang diperbolehkan karena sudah ada perintah pembuatan tabel ilustrasi di atas, yaitu create table employees, employee ID, last name, email, salary, commission PCT, hire date, constraint emp email, OK, unique, email. Jadi yang unik adalah email. Constraint primary key membentuk key yang unik suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi satu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key adalah di sini adalah create table departments, department ID, department name, constraint tab name, and yaitu not null, tab name-nya not null, manager ID, location ID, dan constraint tab ID primary key. Jadi department ID sebagai primary key. Ilustrasi penggunaan constraint primary key yaitu dengan department seperti pada gambar. Insert into tidak dibolehkan null value nilai 50 karena nilai 50 sudah ada. Constraint foreign key constraint didefinisikan pada satu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel lain sebagai satu primary key. Ilustrasi penggunaan konsep foreign key yaitu terdapat seperti ini, seperti gambar, yaitu departments, dan foreign key employee dari foreign key-nya employees tidak diperbolehkan karena nilai 9 tidak ada, dan yang kedua diperbolehkan. Tentang pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas yaitu dengan create table employees, tabel employee ID, last name, email, salary, commission PCT, hire date, department ID, number, constraint, emp
dep fk foreign key reference department ID constraint mp email UK to unique. Keyword dari konsep foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mendefinisikan tabel pada kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constant check digunakan untuk mendefinisikan suatu kolom yang harus dipenuhi oleh tiap baris data pada tabel. Contoh penggunaannya seperti ini: salary number, constraint emp salary main. Cek salary lebih besar dari 0. Menambahkan satu constraint. Untuk menambahkan satu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisan yaitu alter table add constraint. Seperti itu. Cara menambahkan, misalnya menambahkan constraint foreign key pada tabel employee yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employee, yaitu dengan alter table employee add constraint manager fk foreign key manager ID reference employee ID, maka tabel akan teralter. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter table. Cara penulisannya alter table drop constraint. Contohnya untuk menghapus constraint manager tabel employee tadi dengan cara alter table employees drop constraint emp manager fk, maka tabel akan teralter. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departments dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees department ID adalah alter table department drop primary key cascade. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint dengan cara alter table employee disable constraint emp id pk cascade. Setelah itu cara mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable, yaitu dengan cara alter table employee enable constraint emp id pk, maka tabel akan teralter. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Contohnya alter table test drop pk cascade constraint tabel teralter. Setelah itu alter table test 1 drop pk fk call 1 cascade constraint dan tabel akan teralter. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint yang berisi C untuk check dan R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, dan U untuk constraint unique. Jadi dengan cara select constraint name, constraint type, search condition from user constraint, bertabel name sama dengan employee, maka hasilnya seperti itu. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan satu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama atau suatu constraint yang ada pada view user cons column. Dengan select constraint name, column name from user cons column where table name sama dengan employees. Maka hasilnya akan sebagai berikut. Baik, kita akan ke latihan. Tambahkan tabel level primary key constraint pada MP pada kolom ID. Constraint diberi nama myMPID PK. Ya, dengan cara seperti ini. Alter table employee 2. Kita sudah memiliki employee 2. Add constraint myMID PK primary key employee ID. Dan pastikan tabel dan semuanya sudah ada. Dan yang selanjutnya buat primary key constraint pada tabel dep dengan menggunakan kolom ID constraint diberi nama myDepID PK.
Ya, dengan cara seperti ini, alter tabel department 2, add constraint my debt ID PK primary key, debt ID. Jadi primary key ini adalah debt ID. Baik, selanjutnya tambahkan kolom debt ID ke dalam tabel MP, tambahkan foreign key reference tabel MP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel debt. Nah, ini dengan cara alter tabel employee 2, add constraint EMP debt ID, FK foreign key debt ID seperti ini. Yaitu nomor 4, tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Ya, ini dengan select bintang from user constraint. Baik, selanjutnya tampilkan nama objek dan tipe dari data dictionary user object untuk tabel EMP dan debt. Jadi dengan select object name, object type. From user object. Setelah itu yang nomor 6, memodifikasi tabel MP, tambahkan kolom commission dan dengan tipe data number, tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Ya, dengan cara alter table employee 2 add constraint com CK commission lebih dari 0. Itu kita select bintang from user constraint. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.